Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudagar Iga dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi ini kita ketemu di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar baru menyapa. Ya, tentu di pagi hari ini, di hari Selasa tanggal 6 Mei 2025, kita hadir lagi menemani Anda di acara ini sampai dengan jam 8 lewat. Ya, dan tentu di pagi hari ini saya Alil akan menemani Anda bersama dengan Bang Ilo. Bang Ilo saat ini sudah ada di kita sudah bergabung. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam Bung Alil, selamat pagi. Iya. Semua ya, sehat semuanya. Sehat Bang Ilo. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini sudah di Makassar 2 hari ini. Ya. Sekarang saya kemarin live-nya di Hertasning di rumah keluarga. Nah sekarang live-nya di kantor kami yang Wah, ini dia Sulsel. dimanapun kapanpun kita tetap bersama ya. Jadi iya, jangan Ini khawatir. sama juga seperti amanah sudah ini. Kalau jam 7 Iya. di Senin sampai Kamis harus siap-siap dimanapun harus bawa songkar ini. Cuma yang saya bawa songkar ini songkar yang biasa saja ini. Iya, tapi Yang penting bisa berjuap-juap amalil. iya, tapi lumayan lah, lumayan suaranya. Iya. Oh, nggak ada suara. Kenapa nggak ada suara? Siapa yang tidak ada suara ini? Alil atau Bang Ilo? Siapa? Ya mana nih? Yang jelas kalau kita dengar suara saya di situ berarti kan mestinya sama semuanya bisa. Iya, kenapa bisa di? Iya kan? Iya, ada seruan. Ya, bagaimana? Ya, ada dua orang ini. Ya, coba bagaimana sekarang? Apakah sudah ada atau belum? Ya, coba komen. Ada Sari Banong di Kalimantan, ini orang Lajulo ini. Oh, orang Lajulo. Pagi katanya ya. Oh iya. Iya. Madane kasih lesun aku kampon. Oh iya. Ya, bagaimana? Mungkin bisa di komen sebelum kita lanjut ini. Siapa tahu tidak ada memang suara Ata. Nah, lanjut Ki. Ya, coba komen-komentar. Ya, apakah sudah ada suara atau belum? Ini jadi untuk kita ya selamat pagi kami ucapkan untuk Anda semua pendengar ataupun ya pengikut atau yang mengikuti acara ini di TikTok, kemudian di YouTube, kemudian di Facebook juga. Ya, mudah-mudahan Anda semua sehat-sehat. Ya, pagi ini Bang Ilo, mungkin ada apakah informasi apa yang berkembang saat ini Bang Ilo? Yang ada berita-beritanya terkait di Kabupaten Baru ini. Ya, jadi informasi pertama itu Bang Ilo dengan Bung Alil harus bangun pagi-pagi untuk online live streaming. Ini sudah menjadi rutinitas ini dan ya hasilnya positif saja menurut saya. Iya. Coba kita dengar Om Ilo pagi hari. Om Ilo, kita dengar di HP tak yang satunya ada jika suara memang. Iya. Bentar ya. Coba. Iya, jadi untuk Anda semua selamat pagi kami ucapkan. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat kami ucapkan. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat kami ucapkan. Kalau suaranya Mau Alil ada, mungkin saya yang tidak ada suaranya dalam keadaan. Iya, ku dengar di sini ada Ji. Ada. Ku dengar di sini ada Ji. Ada. Oh tidak ada. Ku dengar di sini ada Ji. Ada. Oh tidak ada. Ku dengar di sini ada Ji. Ada. Oh tidak. Nah, apa lagi? Iya.
Bagaimana ya Bang Ilo? Coba. Enggak, maksudnya cek penonton dulu, jangan sampai ada yang tidak keluar suara saya. Iya, coba komen penonton, minta tolong, minta tolong. Ya, siapa tahu yang mana tidak ada suaranya ini. Iya. Apakah Bang Ilo atau Alil yang tidak ada suara atau ya. Kalau kita dengar di situ Nuta di HP yang satunya adakah atau Bentar, saya kayak anda kasih naik volumenya ini. 1 2 3 3 2 1. Cek halo 1 2 3. Ya. Tidak ada memang Om Leo. Oh tidak ada. Saya yang tidak ada. Oh, kita yang tidak ada. Oh, iya. Tapi ada. Tapi suara saya kita dengar di situ. Iya ada. Kenapa bisa? Ada ku dengar. Coba kita keluar coba. Bentar dulu ya. Iya. Jadi untuk saudara sambil kita menunggu ini Bang Ilo, karena suaranya Bang Ilo tidak ada katanya. Oke. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung sama kami di pagi ini. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, dan pagi ini ada beberapa informasi yang kita akan sampaikan kepada pendengar pagi ini. Ya, mudah-mudahan bisa menambah informasi-informasi yang terjadi di Kabupaten Baru. Ya, mungkin juga ada pendengar yang ingin memberikan informasi atau menambahkan informasi kepada kami. Ya, apa-apa yang mungkin berkembang di daerah ya, khususnya di wilayah Kabupaten Baru. Oke, kita coba Bang Ilo. Halo Bang Ilo. Halo. Iya, bagaimana sudah? Iya. Bagaimana? Ya, mudah-mudahan sudah ada Mi. Mudah-mudahan karena ya, Bang Ilo kita coba Ya. apa aja kamu si Jani macerita kena. Nah, Depok sada. Betul. Iya. Lagi problemnya ini kenapa? Mungkin colokannya kah atau apa? Colokan atau apa? Colokan atau apa? Ada? XLR ke XLR ya dari. Kenapa? Coba dulu Malil ya. Iya. Bagaimana? Coba ngomong Ki. 1 2 3 3 2 1. 1 2 3 3 2 Coba 1. ngomong Ki. Nah, ada Mi. Ada jika 1 2 3. Iya. Ada. Kalau sudah ada di situ mestinya semuanya sama. Iya. Bingung gak juga saya. Yang lain ada baru di situ. Ya, enggak mungkin kan. Oke. Iya, kita lanjut Om Milo. Kita ulang lagi nih. Ya, jadi pagi ini di Ogi Baru Menyapa ini kita hadir lagi. Jadi setiap jam 7 lewat kita akan menemani atau hadir lagi untuk menemani Anda. Ya, dan memberikan berbagai informasi. Ya, bukan cuma kita di sini yang memberikan informasi, tapi pendengar ataupun yang menonton saat ini bisa juga kita bergabung memberikan informasi-informasi seputar Kabupaten Baru. Begitu Bang Ilo deh. Ya, dan Bang Ilo saat ini ada di studio 2 jauh di Makassar ini, tapi tetap bergabung sama kita di sini. Jadi
Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin memang program yang salah ini Malil. Iya. Karena di monitor saya di HP yang satu ini tidak ada suara dua-duanya. Dua-duanya. Wah. Iya, saya tangkap di handphone ini ada. Tapi kalau di monitor di HP tidak ada sama sekali. Di situ kayak itu. Di mana? Yang sampai ada salat indis di situ. Di studio situ lah, di studio IGA. Oh, tampil. Mati aja. Enggak. Iya. Halo. Halo, enggak ada memang kalau di monitor di HP, kalau di handset dari ada, tapi kalau di HP yang lain kayak Saya coba keluar ya. Coba lagi. Iya. Iya. Oke. Tes 1 2 3 cek. Iya, halo. 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 Iya. Bagaimana? Pemirsa, enggak ada kayak HP monitor yang lain di situ yang bisa. Iya. Satu dua tiga 1. Ya, baru ada namanya. Baru ada. Cek. Ya, ada MIDI. Ya. Nah, mungkin kesalahan, berarti kesalahan karena tipu toki. Ada suara di sini nah. Iya, teknologi di. Ya, hampir 30 menit. Ya, biasa terjadi. Biasa pengaruhnya juga mungkin ya. Terlalu banyak kabel-kabel yang ada di depan situ kan. Iya. Oke. Kita ulangi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi saudara Iga ataupun pemerhati pendengar acara obrolan Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Ya. Kita berdua di sini kembali hadir menemani Anda di acara ini dan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Ya, dan mudah-mudahan dengan kebersamaan kita ini bisa menambah berbagai informasi yang tentunya Anda dapatkan di acara ini, ataupun bisa Anda berbagi informasi kepada kami dan disampaikan kepada pendengar begitu. Ya, jadi pagi ini di seputar
Kabupaten Baru. Apa-apa saja ini informasi-informasi yang bisa kita sampaikan ke pendengar ini Bang Elo? Ya, apa yang hangat-hangat ini? Selamat pagi Om Alil, Assalamualaikum. Mudah-mudahan tetap semangat. Jadi berjuang memang untuk kebaikan itu juga tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi selalu saja ada proses. Apalagi ini menggunakan teknologi yang sangat tergantung dengan jaringan, tergantung dengan peralatan yang kita gunakan yang masih sangat sederhana. Namun kita bersyukur bahwa setiap hari sesuai dengan komitmen kita Senin sampai hari Kamis ini masih bisa kita hadir. Meskipun terkadang ya ada kendala, jadi memang proses-proses persiapan ke depan ini masih perlu memang dipersiapkan dengan matang ini ya. Kalau saya di studio di rumah sudah tidak ada masalah karena sudah akrab, tapi kalau saya di luar ini, nah itu. Oke, jadi sekarang kalau kita berbicara apa ya tema hari ini, kemudian apa yang banyak dibicarakan di media sosial. Nah kalau kita lihat di media sosial Malil beberapa minggu terakhir ini ya, sejak tanggal 1 Mei ya, ada beberapa isu-isu yang dibicarakan oleh teman-teman di media sosial seperti misalnya pembentukan Kopdes Merah Putih. Wah ini di 55 desa kelurahan. Kelurahan yang kita lihat hari ini sudah ada yang terbentuk di desa Lompok Tengah. Kemudian ya kita berharap dari pembentukan koperasi ini meskipun digagas secara top down ya, bukan bottom up maksudnya. Tapi kita berharap bahwa koperasi Kopdes Merah Putih ini adalah betul-betul bisa menjadi lokomotif penggerak ekonomi di tingkat pedesaan dan kelurahan. Karena ini kan targetnya Presiden ini di 80.000 desa dan kelurahan secara nasional. Mudah-mudahan bisa terbentuk sebelum hari jadi koperasi 12 Juli mendatang ya. Kemudian informasi lain juga ada yang sempat kita baca, apakah itu benar atau tidak, dan jelas berkembang di media sosial juga terkait dengan insentif pegawai SARA dan pegawai SARA ini ya. Ada juga PAUD belum juga. Jadi ada beberapa pendapat netizen mengatakan itu kan nilainya tidak seberapa, tapi sangat berarti bagi mereka. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Baru ini semestinya cepat memproses itu, kalaupun memang betul-betul sampai pada hari ini belum terbayarkan daripada insentif mereka. Kemudian di media sosial juga berkembang tentang mobil dinas bupati yang diperuntukkan untuk bupati, mobil Alphard yang warna putih itu yang justru diberikan ke wakil bupati untuk digunakan. Ada juga netizen yang menganggap bahwa itu tidak sesuai dengan Permendagri terkait dengan CC. Kenapa CC-nya Om Elo? Karena CC-nya tidak sesuai, kan itu CC di Permendagri kan sudah diatur Om Alil. Bahwa CC untuk bupati misalnya 3.000 sekian, untuk wakil 2.000 sekian, itu sudah ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Permendagri. Nah ini juga menjadi pembicaraan, apakah sebaiknya tetap digunakan oleh wakil bupati atau justru dikembalikan. Karena ini juga terkait dengan Impres nomor 1 tahun 2025, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam hal ini Presiden Republik Indonesia adalah untuk efisiensi anggaran, dan beberapa contoh di daerah Sulawesi Selatan itu meskipun diprogramkan oleh bupati yang terdahulu, tapi mereka tidak mengambilnya. Mereka mengganti lebih mementingkan dana yang dialokasikan itu untuk kebutuhan yang urgen di daerahnya. Sama dengan Bone, kemudian kalau contoh bupati di Sulawesi Selatan ada Kabupaten Bone, kemudian contoh untuk gubernur itu tentu ada Jawa Barat. Itu barangkali beberapa isu. Kemudian terkait juga dengan pelantikan 8 kepala pasar Romalis secara serentak. Banyak nih itu. Nah ini tema kita hari ini. Pelantikan kepala pasar, 8 kepala pasar. Apa harapan kira-kira daripada masyarakat Kabupaten Baru? Karena ini dalam sejarah kita ini Om Alil barusan terjadi ini.
Kepala pasar dilantik secara resmi dan ada prosesi-prosesi pelantikan. Kalau dulu kan dikasih SK satu-satu mereka langsung jalan kan. Iya. Nah, ini kenapa gaungnya besar? Karena mewah. Pelantikannya ada ucapan selamat dan macam-macam ya. Jadi sedikit ada respon barangkali dari masyarakat. Ya mudah-mudahan tugasnya untuk menata pasar itu semakin lebih bagus, tidak lagi menjadi semraut, tidak kumuh lagi, kemudian pasar itu menjadi indah sehingga orang menarik untuk datang dan tidak ada pungli-pungli lagi yang ada di dalamnya. Iya. Kan, jadi begitu, ada 8 pasar ini Om. 8 pasar. 8 kepala pasar. Iya. Termasuk Salapi itu kecamatan, ini berarti ada satu kecamatan ini 2 kepala pasar yang dilantik. Berarti kepala pasar mana itu? Kalau Tanete PKI, kemudian Pasar Baru, apalagi Takalasi, Balusu ya? Iya Balusu, di Sopentri aja, Mangkoso. Kemudian Malusetasi, Pasar Palandro, siapa lagi? Apalagi itu? Tanetri aja, apakah? Ya Tanetri aja Pujananting kan? Pujananting. Jelas kalau kecamatan kan 7. Iya. Kalau ada 8 ini berarti ada dia 2. Di kecamatan 2 Om Alio. Iya. Jadi Tanetri aja itu ada Rala dan ada Lisu. Oh iya. Jadi napaku teman kali ngeri lantik kepala pasar tadi. Iya, jadi Makanja sama Padang kata DPR lantik. Iya. Majas ya kata jadi. Baguslah sebagai sebuah semangat baru. Semangat iya. Napa mega ucapan kita kok kerangan bunga luar bunga di pasar-pasar itu. Iya, maka dekat luar biasa ya. Luar biasa. Makanya tomek sebenarnya kalau Pak Maris sengengi maka doa kepala pasar. Oh iya. Jadi kalau masalah matuku pasar komplain ya, Pat bisa langsung dihubungi kan karena sudah diganti. Iya. Sama misalnya kalau kita masuk ke pasar Matirwale sekarang itu belum ada aktivitas, hilang lagi itu dulu untuk sementara yang tempat untuk bayar retribusi masuk itu kalau kita mau keluar masuk dalam pasar kan kalau kita sudah mau keluar sementara tidak ada, mungkin juga mau diganti atau mau diganti dengan sistem baru ya mungkin juga. Iya, pada tuh sedingan kepala pasar Reko Ilanti di pada tuh tim ya gitu. Jadi begini Bung Ali, kami gak tahu tuh kedaku ke media sosial tidak usahlah kita tutup-tutupi bahwa memang bukan dugaan lagi ya, memang sebagian besar atau semua keseluruhan itu adalah tim ses yang dilantik kemarin sebagai kepala pasar. Akhirnya tim ses, tim seleksi atau tim apa? Tim sukses pemenangan Pilkada 2024. Jadi didistribusi lah semua ini tim-tim ya masuk sebagian menjadi kepala-kepala pasar dan itu serentak mereka dilantik 8 kepala pasar. Tapi di mana gagal? Ya mudah-mudahan kompetensi kapasitasnya memang bisa, karena kalau tidak sembarang orang juga itu yang bisa menjadi kepala pasar, karena di situ berhadapan dengan ya mungkin saja ada premanisme, ada egois dan sebagainya. Coba kita lihat misalnya pasar Tanete, Pasar Baru misalnya banyak kan yang tidak sesuai aturan, jual di kiri jalan, di kanan jalan, ada yang bobol tembok yang sebenarnya tidak boleh karena itu untuk safety, dan itu tidak dibiarkan begitu saja. Ada yang menjual di lahan parkir. Nah itu kan sebenarnya kalau ditanya mereka kenapa bisa menjual situ ya, saya juga bayar retribusi. Nah, berarti yang kaizin oleh kepala pasar Iloreng itu. Belum lagi kalau hari pasar itu ada lapak-lapak dadakan. Nah, seperti itu. Nah, apakah ya semua itu dari 8 orang nanti ini bisa menertibkan hal-hal seperti itu, termasuk betul-betul pedagang ini menempatkan los atau kios atau lapak yang memang diperuntukkan. Contoh misalnya kalau di Pasar Matirwale Baru itu lapak untuk jual sayur, jual ikan, jual campuran, ya mudah-mudahan bukan lagi menempati badan-badan jalan, dan mudah-mudahan yang diparkir di belakang itu tempat basah di situ karena ada penjual ikan, kemudian ada jual ayam potong. Mudah-mudahan nama lobo tidak dipenuhi kendaraan yang parkir ketika kita mau lewat. Iya. Jadi
Nah, ini juga banyak tantangannya memang di yang kepala pasar yang baru ini di, karena itu kemarin saja waktu kita ada tema itu pasar material itu banyak sekali usulan atau masukan-masukan bahwa penyampaiannya bahwa semraut nih, kemudian patongkok naik lalang sebot-sebot nih. Nah, ini mudah-mudahan dengan kepala pasar yang baru ini bisa menangani semua ini. Dan pertanyaannya, mampukah kepala pasar menertibkan ini, ataukah para pedagang yang membuka lapak yang ada di luar ini? Kalau dari sisi kita kan kita berharap betul-betul teman-teman ini yang ditugaskan di situ dikasih tanggung jawab dan amanah bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Bukan hanya sekedar mendistribusi orang untuk mendapatkan katakanlah kerjaan misalnya, tapi memang di situ dia punya kemampuan dan itu gampang sekali kalau kita mau ukur itu. Mungkin kita ukur 3 bulan ke depan apa yang sudah berubah kan, apa yang sudah dilakukan, terutama yang ada menjual misalnya di lahan parkir di sebelah kiri kanan, kemudian parkiran sudah mulai tertib gitu, Malil. Kemudian bagaimana tadi kita singgung keamanan keamanannya. Persoalan keamanan juga salah satu pasar yang sering masuk di pemberitaan itu di info kejadian itu, Malil, sampai berurusan laporan ke Polres dan sebagainya, itu adalah kasus pencurian. Seperti misalnya di beberapa bulan lalu di pasar Palandro itu, Malusetasi dan pasar baru itu masih sering terjadi seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana ke depan ini menata? Ini kan konsepnya kan ini mau menata dia lebih baik kan? Menata. Nah, inilah yang kita mau lihat mampu enggak? Karena sebenarnya tidak semudah yang kita bayangkan itu menata orang-orang yang menjual di pasar ini, karena terkadang juga ada pertimbangan-pertimbangan politisnya, Om Malil. Kasih politis nah. Enggak politis. Sama dulu di sentral itu di Makassar itu. Kenapa dari sekian banyak wali kota itu tidak bisa itu menata kesemrautan yang ada dalam pasar, karena dia sudah hitung kalau ditata semuanya ini lama-lama dia pilih. Kadang kebijakan itu tidak populer tapi tujuannya bagus. Nah, tidak semua orang yang berani melakukan itu. Makanya saya mau lihat ini berani enggak? Degar na cocok. Menata itu. Degar na cocok Milo. Kalau sumpama persoalan keamanan, dikasih CCTV di situ di sudut-sudut. Persoalan keamanan tuh supaya kan ada tong itu untuk kasih CCTV ku contoh karena padahal sebenarnya itu tidak sulit itu, Malil. Itu kan ada kan retribusi pasar yang setiap pasar itu biasa kan mereka membayar toh. Kemudian ada juga retribusi masuk gitu. Masuk kemana, Om Milo? Itu. Nah, itu dikembalikan saja. Ipali Subawan nih lo pasai untuk bangun ngeliangi CCTV. Jadi bayar security. Dulu ada security tuh kayak di Pasar Baru dulu ada security. Kemudian itu tidak dibenarkan. Pasar itu sebenarnya kan tidak dibenarkan orang untuk bermalam, Amal. Untuk menginap. Konsep pasar yang sebenarnya tidak bisa orang menginap di dalam pasar, Amal. Itu harus dikunci sebenarnya. Ada pintu kan di situ tidak boleh. Tapi kan faktanya ada orang yang bermalam, ada orang yang tinggal. Jadi karena kenapa itu dilakukan? Karena supaya keamanan pasar ini terjaga. Coba bayangkan kalau tengah malam dia pulang, atau terjadi kebakaran misalnya. Bisa terjadi. Saya ingat dulu waktu saya masih tinggal di Mamuju. Karena ada orang tinggal di dalam pasar, akhirnya dia lupa ini kompor, baru dia keluar, akhirnya mulai habis pasar Mamuju waktu itu. Gara-gara seperti itu, Malin. Tapi ada juga yang memang yang sengaja dibakar. Lah itu sih. Aku ke Kalimantan ya pakur itu uni jolo supaya bagus sih baru itu. Kalimantan bisa dibiasa orang kelinga ya pakur. Kata pendapat Nama Malik ya. Makasih Roh. Pak Malik ini, kepala pasar tidak boleh arogan, egois, perubahan harus tertata, jangan bawa pribadi. Ya cocok ya. Apa engkau tahu tuh kepala pasar Pak politik tuh harus diakui itu. Pak politik itu apa? Dia adalah
ya katakanlah kalau dia tidak menjadi pengurus, dia menjadi underbaur salah satu partai politik kan. Iya. Mana nggak saya dengar kok makan sedikit pop politik boleh deh. Ya. Kan ini teman-teman semua Ji ini Mali. Oh iya anggota. Ada Abdul Qadir di Pujananti, kan kader Golkar, ya. Ada Iswan Junar di Matroli kader Golkar. Ya kan? Iya. Nah, mudah-mudahan dia bisa bedakan. Dan dia bisa berlaku bekerja secara profesional. Seperti itu ya. Iya. Apa kok ku Jawa seding aku kepala pasai tahu beda deh. Masa gak apa? Masa coba nih lo kapak Bambang atau pasak jene ponto. Aku mau parang itu mak bongkar koriolang pasai tapi nera bawa masih gak. Bahaya deh. Jadi tanggung jawabnya besar juga ini, terutama dalam hal penataan itu, Mas. Iya. Jadi mungkin ada harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada kepala pasar yang baru ini. Kesini itu, kesini ke Malik. Oh Pak Malik. Cukup ketiga isinya. Oh iya, Pak Malik. Iya, kita coba gabung ini, Pak Malik. Iya, supaya kita. Jadi Om Malik ini kepala pasar tidak boleh arogan, egois. Iya, egois. Perubahan harus tertata, ya cocok. Perubahan harus tertata. Iya. Assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam. Ini pagi ini kita bicara terkait dengan pasar ini. Kepala pasar 8 kepala pasar dilantik. Ya, apa harapan tak Om Malik? Ini terkait dengan kepala pasar yang baru ini. Saya pernah membaca sejarah, kisah. Saya pernah membaca kisah, ternyata memang pasar itu adalah tempatnya setan-setan. Jadi memang tidak semudah itu untuk memelihara dan menjaga yang namanya pasar. Harus memiliki 4 sisi. Kalau tidak memiliki 4 sisi bahaya. Misalnya kayak tadi yang saya sampaikan, kalau arogan bisa saja penjual borong kita. Jadi harus bermulut manis. Ya. Kemudian menjaga sikap. Artinya jangan sampai hanya dengan ungkapan sepele menjadi masalah besar. Kemudian ya harus persuasif, mendekati penjual itu tidak boleh kita kasar. Ya, kemudian ya harus memang korban perasaan. Kalau tidak mau korban perasaan, jangan jadi kepala pasar. Saya kira itu. Terus bagaimana anunya nih, kalau Malik Kosem pendapat kita ini kan sebagian besar tim ses ini yang diangkat ini. Bagaimana, apa kita punya komentar terkait dengan itu? Kemudian dilantik secara serentak kemarin kan ada 8 orang. Ada pendapat terkait dengan itu? Iya. Kalau saya sih pendapat saya ya karena memang mereka semua mau. Ya, ambisinya memang di situ, jadi dia harus bertanggung jawab. Jangan bebankan tanggung jawab kepada pimpinan yang sudah melantik. Ya, karena memang keinginannya memang semua untuk jadi kepala pasar, kan begitu. Tidak mungkin tuh lantik ke Kodek Melo di ya metomir naik lalu kapan. Ya, saya kira begitu pendapat saya. Iya. Oke, jadi ini Om Malil menjadi ramai sebenarnya 8 kepala pasar ini karena memang tidak bisa juga dilepaskan dari bau-bau politik. Nah, jadi nanti itu ada stigma, ada persepsi di masyarakat
Ini sebenarnya kita tidak persoalkan karena begitulah sekarang memang ekses dari sistem pemilihan secara langsung. Cuma kalau dari segi edukasi demokrasi itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik karena kadang-kadang itu apa tuh pale de patnes samit ini pilih hamu masuk ke 2029 ini kasih menang ya ini semua pakai ini kan. Jadi nanti kalau yang nanti nih kalah lagi nih ya ganti lagi semuanya meskipun baik. Ya seperti itulah yang harus kita terima. Jadi saya sependapat dengan Om Malik. Tidak mungkin juga mereka dilantik kalau mereka tidak mau. Memang mereka menginginkan ada di pos itu, Om Malik. Nah, sekarang masyarakat itu sudah pintar, dia mengontrol itu. Apakah hanya sekedar untuk mau gagah-gagahan sebagai kepala pasar atau memang dia punya kemampuan. Yang kedua itu Om Malik di pasar juga itu rawan juga itu pungli-pungli itu Om Malik yang tidak masuk sebagai retribusi. Karena ada posisi kita yang kuat di pasar untuk mengatur ini. Pak Balu ini onro kokwem kuno monro lapak-lapak dan sebagainya. Itu juga harus dikonter. Toh ada yang begitu ya lapor. Lapor saja, bisa lapor ke tempat teman-teman yang ada LSF-nya atau lapor ke pihak yang terkait bahwa kita dimintai ini ada tambahan gini dan sebagainya. Kembali seperti itu. Apa Megato tuh tahu Pak nama 4 Kang luar biasa tuh penghasilannya itu kembali. Nah, saya dengar ini bocor-bocoran, ini bocor-bocor halus ini, misalnya di Baru, di Pasar Matirole, itu nanti ada lagi koperasi yang akan dibentuk. Koperasi ini nanti kemungkinan yang akan mengelola sebagai pihak ketiga, itu biaya masuk, retribusi ya, dan keluar. Oh begitu di? Iya, ini sudah dipersiapkan semua dan itu tidak lepas juga dari bagian dari ya dalam tanda kutip pemenangan itu. Saya sih saya tidak ada masalah, tetapi perlu dievaluasi Om Balil. Apakah jangan sampai matu ibu modern sama ketika kita masuk ke mal-mal besar itu di Makassar, di mana pihak ketiganya profesional, justru mau pikir minta tamak apa saya. Misalnya dia kasih retribusi, orang berpikir nanti kalau hanya belanjanya kecil terus mobil misalnya dia harus bayar 4.000 sampai 5.000, belum lagi kalau misalnya dihitung per jam itu harus dihitung semuanya itu yang begitu malah. Karena ini kan pasar ini kita kan mau rame nih supaya kehidupan ekonomi bergerak di dalam. Kasihan itu penjual-penjual hanya orang datang beli sayur, beli ikan saja sekali dia pulang kan. Nah, itu harus diatur dengan baik itu tadi. Ada dampaknya itu. Pada Masino kok pakir. Pada Masino profesionali pengelola misalnya retribusi masuk tapi berdampak kepada pengunjung. Nah kami aku saling agak saya lalu pas saya. Aku melek lo kalau meli bale lo melihat kaju kami kusumpam binangai. Dan tunggulah nanti aksinya itu pasti ada riak-riak program aksi kalau itu yang terjadi. Karena pasti orang juga berpikir. Nah, kalau saya sih kalau tidak terlalu signifikan ya retribusi parkir saja bagi orang yang betul-betul parkir. Tapi harusnya pada cengir parkir apa biasa ya dek Toma gak jaga parkir wena. Apa biasa kok mau parkir ke wena. Lebih pada cengir kro. Namun dek pak jagaan tapi itate kro. Jadi 2 petugas. Untuk retribusi kita melihat kota maki kan di sebelah kanan toh kalau kita masuk. Terserah setelah kamu masuk bebas parkir, tidak ada yang mengatur. Jadi yang mengatur itu pada masyarakat sendiri yang ada di dalam pasar ya terkadang dia parkir menghalangi apa dan sebagainya. Jadi kadang juga ada cekcok apa dan sebagainya terutama di bagian belakang itu. Masalahnya lalengnya jadikan parkir di udah ada petugas yang berpakaian khusus misalnya yang menata itu di dalam. Ini tidak dibolehkan. Kalau mau Anda bongkar itu bongkar di tempat sini, jangan menghalangi lalu lintas. Tidak ada yang begitu. Yang mudah-mudahan ini semuanya ditata. Karena saya lihat biasa juga mobil sembarat parkir. Padahal engkau ada khusus di parkiran yang sudah dibuat di situ. Kemudian di parkir juga biasa ada seller menjual. Ada yang menjual apa di sini. Agak rambu-rambu juga tidak jelas. Biasanya kan ada rambu-rambu itu malil. Ini boleh parkir, tidak boleh parkir, bisa bongkar muat dan sebagainya. Tidak ada. Jadi ini yang menurut saya tantangan yang terberat ini terutama di Pasar Baru karena bagaimanapun juga Pasar Baru ini kan adalah pasar pertama, dia pasar sentral, dia merupakan barometer ekonomi Kabupaten Baru. Kalau pasar sentral kita ini seperti itu saja, modelnya sudah Selasa, Kamis, Minggu 3 kali saya dalam 1 minggu. Baru penataannya seperti itu kan menjadi gambaran bahwa sebenarnya perputaran ekonomi di daerah ini tidak cukup baik-baik.
Iya. Tolak ukur. Itu kan barometer, indikator itu. Tolak ukur itu yang. Tolak ukur Omalil. Iya. Bahwa perputaran uang ini bicu metoi cedek metomi. Bicu metomi. Keluar lagi di jalan-jalan, gue cuma BRI, BNI, ban apa lagi gitu. Ban swasta cuma berapa saja. Itu artinya memang harus diakui bahwa baru ini memang potensinya kan. Harus banyak investasi. Tapi kita bicara ke depan lagi persoalan investasi. Bagaimana menarik investasi, apa permasalahan dan bagaimana solusinya, Bung Ali. Kapan 5 tahun ke depan ini tidak ada upaya-upaya konkret ini, Om Ali, ini berbahaya. Apalagi setelah di kayak info kejadian itu sudah banyak orang yang mendesak pemerintah, mana janji-janji kons dan sebagainya. Kalau kons tidak terrealisasi ini bisa berimpact juga ini pada Halo Bang Ilo. Mereka semua ini nanti tentang kons. Jaringan kapan? Jaringan ini kan kantor saya di Makassar ini, Om Alil, ini tertutup ini semua. Ada wifi di atas, ada wifi di bawah, tapi wifi di atas yang saya gunakan, jadi kadang jaringannya. Iya. Mungkin ada pendapat dari Om Malik ini. Om Malik? Iya, Om Malik. Kasih Om Malik, silakan. Jadi sebelum pelantikan 8 kepala pasar itu ada beberapa protes-protes yang terjadi. Pertama ada kepala yang ditunjuk kepala pasar tapi masyarakat menolak. Seperti ada seperti di PK itu. Di PK itu ada 200 orang bertanda tangan dan membawa persoalan itu ke RDP. Mungkin hari ini mungkin RDP-nya. Rapat dengar pendapat ya. Iya, terkait pasar itu. Kemudian insiden-insiden lainnya yang terkait dengan database karyawan pasar itu yang sudah terdaftar di database. Yang ada yang sampai 20 tahun, 15 tahun sudah. Lalu tiba-tiba diusulkan untuk diganti. Nah, kemarin itu sempat ada ini, tapi ya alhamdulillah Bupati minta supaya diverifikasi itu, jangan sampai terjadi seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu ke depannya. Ya itu saya kira harus menjadi pembelajaran bahwa kita tidak boleh tidak boleh ego di situ. Bahwa saya ini kepala pasar, saya harus ganti semua ini. Jangan. Kalau semua hal baru pasti rusak, pasti jelek. Harus ada yang menata di situ. Kalau semuanya orang baru yang mau menata, saya yakin tidak bisa. Yakin tidak bisa. Saya kira itu pendapat saya. Iya. Jadi harus ada orang lama yang berpengalaman. Sama saya bilang, pernah dulu saya dengar itu cerita. Ini kan memang bedanya dulu dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang itu kalau ada mutasi atau ada pergantian atau ada yang mau diganti dan sebagainya, itu gampang sekali kita tahu. Caranya Om Ilo? Karena datang saja ke warung kopi itu sudah menjadi pembicaraan umum. Nanti mau diganti. Tepat sekali informasinya. Padahal itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Ada gubernur Papua itu. Kita ambil contoh gubernur Papua. Didatangi sama tim suksesnya. Menuntut semua pejabat-pejabat ini yang duduki jabatan ini. Lalu bilanglah gubernur yang dilantik. Tugasmu kemarin memilih saya adalah untuk bekerja. Bukan untuk mengintervensi, karena engkau tidak boleh mengintervensi saya, apalagi misalnya mendudukkan orang-orang yang bukan kapasitasnya atau bukan depanan levelnya. Katakanlah belum bisa eselon 3 dipaksakan semua masuk. Kadang melambrak aturan, pusing gubernur Papua ini datang semua tim siswasnya kan. Nah, begitulah juga kan Deddy Mulyadi, sehingga dia bersikap bahwa sampai kapan kita mau melakukan hal seperti ini setiap 1 kali dalam 5 tahun setelah pesta. Ganti lagi dan sebagainya. Dan sebagainya itu tidak akan pernah bisa berakhir yang seperti itu.
Nah seperti inilah misalnya diangkat jadi kepala pasar, ganti semuanya ini yang sudah lama seperti yang disampaikan Pak Malik Sulaiman, padahal Meta ini kasih tahu Bekororo, nah dan sebagainya. Dia kan juga punya keluarga, harus ada bijaksana lah hal-hal yang seperti itu. Iya. Ada nih pendapatan siapa ini? Pak Koi, Mr. Pak Koi. Pasarnya bagus yang diganti. Pasana. Semua politik. Itulah politik. Semua soal kepentingan. Nah, ya hati-hati memang ini karena Anda kepala pasar ini kan direpresentasikan sebagai titipan politik. Hasil politik jadi pada cengi memang ya Pak. Politik itu mampak kayak kutu pas saya Pak di pasar itu kemana itu karakter kutu pas saya Balil? Iya. Semua karakter itu sudah ada berkumpul di pasar. Premanismenya, egois, penjual yang egois, merasa berkuasa, merasa di backup oleh ada semua sudah di dalam situ semua. Bukan hanya ratusan karakter, lebih dari itu Balil. Jadi tidak semudah itu juga. Jadi kalau seperti yang disampaikan tadi Om Malik itu bahwa arogansi yang mau dibawa di pasar ya tunggu jangan sampai ada serangan balik gitu bahaya. Ini persoalan kehidupan ini bos. Iya. Oke. Ini ada. Jadi kalau kepala pasar yang mengganti pasti orang-orang yang akan diajak biar ada yang backup. Jadi. Bagi kita masyarakat kan hanya mengevaluasi, melihat itu saja. Apakah sesuai dengan ekspektasi? Kalau tidak ya sama dengan dilakukan teman di PK ya kita lakukan RDP ke DPR. Pasar Mangkoso perlu ditata parkirannya di dalam. Betul. Ini juga penyampaian usulan-usulan ini. Jadi mudah-mudahan kepala-kepala pasar yang mungkin mudah-mudahan mendengarkan ini. Apa yang disampaikan masyarakat ini mudah-mudahan bisa diwujudkan apalagi kalau ada informasi-informasi yang didapatkan atau langsung dilihat kade maga metu pakai parkiran makajak metoga atau magai. Degaga kartis degaga di bawah. Masih banyak praktek-praktek seperti itu. Kata perlu diganti pasarnya juga itu Om jadi mall. Iya. Kemana megani jumlah penduduk kebaru banyak investasi sebenarnya yang pasar lama itu Om Alil. Itu sangat strategis sebenarnya untuk jadi mall kecil. Di dalam itu kan cuma ada di dalam BLK kemudian padahal luar biasa sebenarnya lahan itu bisa. Tapi kayak mungkin karena ekonomi aja nama kedaki mall pasar lagi berrutuai nama keliusin warna itu ngomong aku Selasa Kamis dengan hari Minggu. Sejak saya lahir Om Alil dan orang tua saya juga pun di pasar lama itu saya tahu persis itu tidak pernah berubah itu Selasa Kamis. Saya datang ke Wajo Om Alil tidak ada lagi seperti itu setiap hari ramai. Luar biasa perputaran ekonomi. Bahkan saya lihat itu Om Milo kan itu ada sumpah-sumpaner. Tetap menjual orang di situ sampai sekarang saya lihat di pasar lama. Iya kan sumber-sumber pendapatan mana ya? Iya. Sebelum ini ada siapa tahu ada yang mau jadi kepala pasar di Lipukasi. Mumpung belum ada penjualnya. Banyak mobil itu nasa di makin ini tapi konista ni mata makara wah pakai atau romana tapi kun itu monrokusi mata ni demo kan ni maga ada yang merasa ada backupnya dan sebagainya jadi tidak semuanya. Tapi kita berharap saja semoga teman-teman ini bisa betul menata kelola ini seperti apa yang disampaikan oleh Wakil Bupati Ada salah distressing di media itu bahwa supaya pasar ini semakin terkelola, terutama kalau pasar material itu kiri dan kanan seperti apa yang pernah kita jadikan bahan di obrolan kita. Sepertinya didengar juga Tapi mudah-mudahan punya kemampuan. Apakah Pak politik itu menesa dua itu enak pikir ikerasi matu dia mana matu pilih matu nang kalau elok toki maju si matu atau lagi dan sebagainya. Ada pertimbangan kadang subjektivitas seperti itu sehingga antara mau tegas dan tidak itu ada rem yang kadang ada rambu-rambu.
Di tengah-tengah melodi. Di tengah-tengah. Apa coba nak tahu dia gagah bebannya tania metode, dia tidak buka underbaur, dia tidak ada kepentingan ke depan, tidak ada masalah. Dia tidak pikir, pokoknya aturan mengatakan tidak boleh menjual di pinggir jalan, di jalan pasar, harus masuk ke dalam. Maka, tapi kita lihat saja ini, saya mulai 3 bulan ini saya kasih waktu ini, kalau enggak ya berarti nonsen. Iya. Andi Takim, karena saya lihat waktu itu di Pasar Mangkoso parkiran tidak teratur di dalam pasar. Iya. Ya mudah-mudahan didengarlah ini di Pasar Mangkoso, saya tidak tahu siapa lagi. Andi siapa yang bertugaskan di sana ya. Iya. Mudah-mudahan ya didengar di ini ya. Ini banyak penyampaian ini dari masyarakat yang bisa dilakukan atau dilaksanakan ini. Sandana kayak kepala pasar itu relantik kau deh bergabung lebih kanjak Pak. Iya. Seperti aja Rustam kemarin kan dia sempat bergabung meskipun nama yang lain ya, tapi saya bisa tahu bahwa itu adalah Rustam. Misalnya dia kan ditugaskan di pasar Takalasi ya. Iya. Ya, pasti orang Takalasi juga menunggu gebrakannya. Iya. Apa ini? Iya. Ini ada lagi. Kenapa itu baru khususnya di kota ndak bisa ramai di? Oh iya. Mungkin bisa. Iya. Pak Malik agar Pak Malik. Kenapa itu di baru khususnya di kota ndak bisa ramai? Ya. Apa ini kira-kira kenapa bisa begitu? Katanya jam 9 sepimi. Jam 9 malam. Jadi begini Om Balil. Iya. Sekarang itu sudah mending. Kalau dulu kan sebelum alun-alun berfungsi, itu betul-betul luar biasa, belum ada warkop, belum ada kafe ya. Tidak ada kehidupan memang di malam hari. Sehingga ketika orang lewat itu mengatakan di mana sebenarnya kotanya baru ini. Tapi alhamdulillah sekarang ini mulai meskipun masih jauh dari sebuah gambaran kehidupan kota di malam hari ya. Apa tak bahagia nih kasih nih kata boleh sumpah boleh empat sudut ini yang masuk dalam kota rata-rata ini orang-orang tua kita atau anak muda sekarang, kecuali anak muda itu jam 9 malam sudah banyak yang tidur. Jadi beruntunglah ada alun-alun ini. Jadi kadang di alun-alun itu biasa, kecuali kalau malam minggu lebih banyak penjual kontainer itu daripada orang yang datang ke alun-alun. Megangi Pak Baluen apa ngeli? Megangi Pak Baluen apa ngeli? Ya. Di Sumpang pun juga di pantai, di Anjungan. Kalau sore-sore salah sudah mulai agak ramai. Tapi perlu ada perhatian lagi sedikit supaya orang menjadi lebih ramai lagi untuk datang. Makpiro keadaannya mau beli. Jadi memang di sini satu kendalanya di daerah kita selain jumlah penduduk memang yang tidak terlalu besar, kepadatan penduduk ya. Itu tadi satu bahwa memang tidak ada investasi. Tidak ada investasi dan tempat-tempat jasa hiburan yang karena berkembang sendiri itu, kalau banyak investasi berkembang juga itu tempat-tempat hiburan seperti karaoke dan sebagainya. Nah, tapi mungkin masih butuh beberapa tahun ke depan. Jika dibandingkan daerah tetangga, kita harus akui kita salah satu kabupaten yang sangat tertinggal. Apalagi kalau malam di alun-alun, sepi banget naseng. Ini kata yang ke daerah. Ini Andi Takim. Andi Takim, foto senang supaya kali ngata yang baca komentarnya Pak Mega itu sedih biasa WA kamu kadang sering lewat tapi tidak disebut-sebutin nama. Oh begitu. Iya. Nah, ada juga ini lebih ramai PKI kalau malam daripada Kota Baru. Ini dari mana? Jadi Tommy kasih penduduk terbagi itu nih, ada Tommy duduk-duduk di pantai kalau malam, ada juga yang kalau yang kedua memang ekonomi, karena ekonomi yang menggerakkan semuanya itu malah. Iya. Ekonomi dia. Iya. Kalau saya lihat tata ruang tidak jelas di Baru. Tata ruangnya katanya tidak jelas. Iya. Begitu. Beda seandainya misalnya katakanlah pelabuhan ini sudah memberikan dampak
ekonomi, multiplier efek ekonomi yang begitu besar. Pasti sudah kelihatan kota di malam hari itu ada yang orang ke tempat karaoke, ada yang pergi ke kafe, ada yang pergi makan-makan di kuliner gitu ya, di tempat-tempat kuliner. Tapi hampir sebenarnya yang ada di alun-alun itu hanya itu saja, komunitas di warkop itu aja yang berputar sebenarnya. Ada mahasiswa dari Makassar ajak temannya duduk-duduk seperti itu. Nah memang karena ekonomi, itu saya bilang tadi ekonomi, pegawai negeri pun juga itu hanya sampai tanggal 15. Setelah lewat tanggal 15 ke atas itu sudah mulai rem-rem semuanya. Kayak dana dipatasi ya mesti kalau lelah setengah tahu ya main rek balik kode itu gagak balik deh itu gagak megal lalu pasar begitu pun pas sangke kan itu dian 3 di baru ya sedikit menggunakan uang untuk belanja selebihnya itu malilai. Jadi kesimpulannya itu kalau tidak ada investasi yang masuk, jangan berharap ekonomi bisa berputar, jangan berharap bisa ramai dan sebagainya. Harus ada investasi. Jadi kemudian tantangan juga ini yang untuk kepala pasar ini yang baru pokoknya bagaimana pasar ini bisa ramai, kemudian ditata ulang. Ini ada komentar ini, kayaknya butuh THM itu di baru biar ramai. Iya, ada Mbok Ungka juga ini, Mbok Ungka jalan baru ramai. Ya silahkan sampaikan ke pemerintah ya kalau terkait dengan saya tidak pesimistik orangnya, tetap optimis, tapi itu kecil kemungkinan. Tapi kita lihat saja lah bagaimana pemerintah, bupati dan wakil bupati sekarang ini bisa menghadirkan kons kembali di baru. Karena katanya teman saya pernah lewat di Baru, dia tanya saya, Kota Baru di mana? Kenapa sepi sekali? Siapa yang komentar itu? Andi Takim ini nih. Kemudian betul bang, apalagi Malopo si Bembange, Marako si Kantonge. Wah, si tete marica Kantonge, aku Malopo Bembange. Iya. Jadi sebenarnya ini Om Alil. Kalau kita betul-betul pemimpin kita ini rajin turun ke lapangan ini dan melihat keadaan betul-betul yang terjadi, miris hati kita nih kalau persoalan ekonomi. Jadi menurut saya ini dulu yang konsentrasinya di pemerintah sekarang ini bagaimana menghadirkan investasi, bagaimana pelabuhan itu dengan konsep kibarnya betul-betul bisa berjalan dan menjadi diminati oleh orang-orang. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya ini geliat ekonomi kita ini mulai. Karena kalau tidak ada investasi yang masuk, tidak ada itu pun investasi produktif ya yang mempekerjakan banyak orang, maka seperti ini aja kita ini debat. Mau tanya dulu, sudah mungkin minum kopi? Saya minum air putih ini. Makasih Om Malik. Om Malik sudah minum kopi Om Malik? Jadi kalau saya, pendapat saya untuk Baru ke depan, yang pertama memang harus penataan ulang ini Baru. Karena kalau seperti ini orang itu lewat seperti teman saya dari Palopo. Dia begitu masuk Baru, dia telepon saya. Di mana ini kotanya Baru? Wah, saya bilang, wah kenapa tanya saya? Dia bilang, bagaimana tidak tanya? Nah, gelap semua ini jalanan. Wah, ini yang jadi sampai lampu merah, dia bilang, saya sudah masuk Kota Baru ini, tapi kenapa gelap? Wah, tanya Pelen itu, saya bilang, tanya Pelen. Ini problem memang ini. Artinya, saya lihat Bantaing dulu pada saat Nurdin Abdullah, itu begitu kita masuk Bantaing, maka semua menyala sampai di perbatasan sana Sijai. Saya kira Baru ini adalah daerah lintas, memang harus menunjukkan pesona. Kalau mau Baru ini bisa dilirik untuk tempat singgah, semua bisa singgah. Karena itu tadi, karena memang menunjukkan pesona bahwa wah ini loh Baru. Kemudian terkait alun-alun, saya kira
kalau saya menilai alun-alun sekarang adalah daerah kumuh. Alun-alun itu kumuh itu, tidak terlalu padat kelihatan. Mestinya kan tidak seperti itu, tidak sepadat itu jalannya apa di dalam itu. Mestinya tidak. Ditambah lagi selalu ada namanya hoya-hoya itu. Jangan ditempatkan di situ. Karena kenapa? Hoya-hoya itu kan ikut semua, penjual makannya, penjual apa namanya, barang-barang pakaian apa, semuanya kan ikut. Jadi tidak ada artinya untuk pengusaha UMKM yang ada di alun-alun. Sama saja bohong. Kan yang seperti ini kan harus dilihat semua, jangan keuntungannya saja yang di apa namanya yang dikejar, tetapi feedbacknya kepada UMKM di Baru ini tidak terlalu kecil, Kemudian saya berharap juga ini pantai kita ini 76 km panjangnya, tapi mana ada yang dilirik pemerintah untuk betul-betul ada di situ investasi untuk semuanya orang-orang dari luar yang di pinggir pantai itu juga tidak jelas kepemilikannya. Kenapa bisa sampai dia memiliki orang dari luar memiliki luas tanah di pantai? Ini kan menjadi pertanyaan semua, tapi kan selama ini kita tidak ada. Ini ya. Mulai dari Tanete sampai Malusetasi. Oke. Iya, saya kira itu. Ya, kalau di alun-alun itu seperti yang saya katakan tadi, bertambah gerobak, bertambah kontainer, bertambah orang kan yang menjual. Tidak seirama dengan jumlah pengunjung ya datang, sehingga kita kasihan kadang kalau kita datang, kita mau duduk di mana ini. Dan biasa saya wawancara orang di sana itu ya memang ya sepi lah seperti itu. Kecuali kalau malam-malam minggu ya mungkin sedikit agak ramai. Tapi sebenarnya alun-alun itu kan konsepnya itu hanya itu hanya dampak ekonomi, tapi konsep awalnya sebenarnya itu alun-alun itu kan tempat untuk kita bagaimana kita jogging trek jalan, olahraga, senam dan berbagai event yang bisa dilaksanakan di situ. Sehingga pernah dulu ada orang itu ingin mengelola alun-alun itu pihak ketiga secara profesional, dan dia bisa mengatakan bahwa berapa kontribusi yang bisa dia berikan. Misalnya dia mengelola, dan dia mengelola misalnya kalau dia dikelola oleh pihak ketiga kan dia bisa bertanggung jawab untuk bagaimana setiap malam minggu ada event di panggung utama itu sehingga menarik orang untuk datang. Kalau saya menurut ke depan ini sudah perlu dipertimbangkan ini. Inilah kesempatan orang. Kemudian bagaimana dia menjadi menarik semua orang yang lewat. Tempat istirahat yang terbaik itu adalah di alun-alun Baru, karena di alun-alun Baru itu dia bisa menikmati aneka kuliner, makanan, kemudian ruang parkir, dia bisa sholat dengan baik, dan di situ hijau. Tapi itu kan harus ditata dengan sedemikian rupa, dan itu hanya bisa dilakukan adalah orang-orang yang punya experience, ya, punya pengalaman memang di dunia seperti itu, Amalim. Nah, dan memang harus seperti itu sekarang. Jadi kita lihat saja ini memang apa yang mau ditata ke depan ini. Kemudian ada masukan juga dari Arul ini, parkiran juga di Pasar Baru harus ditata, soalnya sering macet. Oh iya, kalau itu pasti Arul ya. Apalagi kalau Anda sudah ke belakang itu ya. Nah, yang mengherankan saya di Pasar Baru ini kok bisa ada orang menjual di lahan parkir di situ, menjual-jual campuran lagi, bikin gerobak-gerobak di situ, bikin kontainer. Kemudian di pas pinggir pagar itu, Amalil, banyak jualan-jualan juga. Kalau hari Minggu itu menambah kesemrautan pasar sebenarnya. Padahal ini harus ditata dengan baik. Begitu barangkali, Om Alil. Sebelum kita karena waktu saya lihat ini sudah lewat mini Om Ilo. Ini apa ini? Oh iya. Masukan tadi, kemudian Pak Mali bagusnya jadi bupati Baru, pasti Marwa. Iya. Ini komennya Pak Koi, Mr. Pak Koi. Iya. Ini Andi Takim, betul kata Kanda Malik. Wah, iya. Apa yang disampaikan tadi, dia komen bahwa betul apa yang dikatakan Kanda Malik. Selamat pagi untuk Pak Erwin Baru ini yang
saat ini masih mengikuti acara ini. Ya. Dan closing statement mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 8. Yang pertama kita harus mengatakan dulu Om Alil bahwa ini menjadi sejarah, catatan sejarah di Baru ini, bahwa baru kali ini ada pelantikan kepala pasar yang dilantik secara bersamaan 8 kepala pasar. Tidak bisa kita hindari bahwa di situ ada bau-bau politik, tidak ada masalah. Yang kita tungguin adalah bagaimana dia bisa menjadi amanah, betul-betul bisa memberikan perubahan yang lebih baik, terutama di dalam penataan pasar itu sendiri. Nah, masyarakat tentu ada pro dan kontra. Karena orang-orang yang ditempatkan, mereka tentu masih meragukan apakah mereka bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik, karena pasar itu persoalannya juga sangat kompleks. Bagi kita ini, kita akan mengamati saja, mengikuti perkembangannya, kita memberikan input dan masukan, dan kita lihat, katakanlah kita kasih waktu sampai 3 bulan, terutama di pasar Matirwal ini yang menjadi rujukan, apa yang bisa ditata di sana, dirubah. Karena kalau untuk mau merubah pasar, menata bangunan-bangunan fisiknya menjadi lebih baik, itu kan membutuhkan anggaran yang besar. Mungkin harus melalui program APBN dalam bentuk DAK. Kalau APBD kita di masa efisiensi ini mungkin sulit. Tapi bukan berarti tidak ada yang bisa dirubah selama 3 bulan ini. Berikanlah bukti bahwa Anda boleh, orang lain bisa skeptis, karena ini boleh dikata bahwa ada di semuanya ini adalah orang-orang dari, katakanlah yang ditempatkan untuk mengelola pasar itu tidak bisa terlepas dari. Tapi orang tidak akan mempersoalkan nanti itu ketika Anda betul bisa berfungsi dengan baik, menata pasar ini sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi terutama di pasar baru itu, seperti misalnya parkiran, kemudian orang-orang yang menjual, pedagang yang menjual di dalam parkir, menjual di sisi kiri dan kanan pasar, kemudian di bagian belakang itu yang sedikit agak kumuh, kemudian tembok yang sudah roboh, kemudian berdirilah ruko-ruko yang menghadap ke pasar dan sebagainya. Kita mau tunggu ini apa yang bisa dilakukan, dan kita akan mengikuti semua itu. Yang jelas kita berharap bahwa 8 kepala pasar yang baru saja dilantik ini betul-betul bisa mengembangkan amanah dan bisa membuat pasar ini menjadi pasar yang ramai, pasar yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua orang yang datang ke pasar. Seperti itu. Baik, Saudara Riga dimanapun Anda berada, mungkin ada Pak Malik yang ingin berkomentar. Ya, tidak ada lagi. Lanjut. Oke. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita di acara OGI. Karena hari ini Bung Alil kan juga ada pertemuan, makanya dia pakai baju dinas BPD ini, ada pertemuan pembentukan Kopdes di daerahnya ini. Ya, mudah-mudahan nanti setelah pembentukan kita evaluasi bagaimana Kopdes yang dibentuk ini, apakah betul-betul bisa menjalankan tugasnya juga. Kan harapan kita kan selalu seperti itu. Jadi balik sebuah kebijakan itu kita kan berharap sesuatu yang lebih baik. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan. Dan perlu kita sampaikan sebelum kita closing ini bahwa untuk tema kita besok itu masih sementara kita diskusikan, tetapi tema kita untuk hari Kamis sudah kita putuskan, kita akan berbicara tentang mobil dinas. Mobil dinas mobil dinas yang diperuntukkan untuk bupati tetapi diberikan kepada wakil bupati yang ada dugaan bahwa CC-nya tidak sesuai untuk peruntukan wakil bupati, seperti itu. Dan ada juga isu-isu terkait dengan dipakai oleh ketuanya tapi dipakai oleh keluarga. Nah, ini juga kita mulai, apakah betul seperti itu? Jangan sampai cuma isu-isu isu menyajikan sesuatu berdasarkan data dan fakta. Kita tidak mau asbun saja. Oke, makasih banyak ini untuk yang sudah kirim kopi ini. Tas satu-satu ini. Tas satu-satu Pak Malik J. Makasih banyak atas supportnya semua. Dan mudah-mudahan kita tentunya tetap menemani semua di acara OGI Baru Menyapa. Jadi kami tentunya yang ingin juga perlu kami sampaikan bahwa kalaupun Anda ingin ada produk Anda yang ingin dipromosikan di acara ini, silakan kita bisa
gabung di acara Ogi Radio ya. Iya, Ogi baru menyapa. Jadi kalau ada iklan-iklannya mungkin yang mau diputarkan, ya boleh, boleh kita gabung di sini. Jangan lupa tentunya hubungi kami di IG Radio, atau Bang Ilo bisa dihubungi juga. Jadi kalau seumpama ada produk yang ingin disosialisasikan bisa. Oke, mungkin sekian dulu untuk pertemuan. Bisa dipasang di meja kita di sini ya. Iya, betul. Ya minimal adakah jus atau apakah? Atau ada kopinya, produk lokal. Iya. Oke. Demikian untuk pertemuan kita di pagi ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan tak semua, dan mudah-mudahan semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan kita setiap harinya. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95 Abung Ilal Bata, dan Om Ilo di mana di Makassar, kemudian Om Malik yang ada di mana saat ini, Om Malik? Iya. Oh, di Parepare ya, Om Malik. Oke. Iya, makasih banyak atas kebersamaan tak semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.